Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Novita Ratnasari dari Prodi Pendidikan IPS Semester 5 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan RPP untuk memenuhi mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak Chandra Adiputra MPD. Dan saya dalam penyampaian materi tidak sendiri karena saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama yaitu Susilowati, yang kedua Nafisatul Hasanah, dan yang terakhir adalah Rizka Febriana Devi. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama, yakni tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP sendiri ada 6. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Jadi dalam satu kelas itu tidak hanya terdiri dari semisalnya anak-anak dari suku Jawa saja, mungkin ada yang berasal dari suku Madura atau Sunda dan lain sebagainya. Jadi pemateri atau guru harus memperhatikan latar belakang tersebut, karena dengan perbedaan itu biasanya anak memiliki daya tangkap yang berbeda terhadap penerimaan materi. Mungkin saja dari suku Madura lebih suka dengan gaya penyampaian materi yang dekat dengan alam, atau mungkin penyampaian materi yang menggunakan metode-metode contoh atau sesuatu yang bersifat kreativitas. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik dengan cara biasanya dilakukan tanya jawab atau mungkin diskusi bersama teman-temannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Jadi prinsip-prinsip penyusunan RPP itu membentuk peserta didik untuk bisa membaca dan menulis. Untuk prinsip-prinsip penyusunan RPP yang nomor 4, 5, dan 6 selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang penyusunan RPP. Yang nomor 4 yaitu memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ketika guru menugasi siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat situs-situs web atau link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya saya dari pemateri yang ketiga mau menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP itu ada 7. Yang pertama mencantumkan identitas, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menentukan materi, yang keempat menentukan metode pembelajaran, yang kelima menetapkan kegiatan pembelajaran, yang keenam memilih sumber belajar, dan yang ketujuh menentukan penilaian. Yang pertama, mencantumkan identitas. Mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. RPP itu dapat disusun untuk satu kompetensi dasar atau bahkan lebih. Yang kedua, standar kompetensi dasar dan indikator harus dikutip dari silabus. Yang kedua yakni merumuskan tujuan pembelajaran. Adapun merumuskan tujuan pembelajaran itu harus ada hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran
seperti contoh mendapat informasi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dan tujuan pembelajaran boleh salah satu atau diambil dari keseluruhan. Misalnya, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah manusia, menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekelasnya, dan mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang disampaikan oleh guru. Bila pembelajaran dilakukan dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga setiap pertemuan dapat memberikan hasil. Yang ketiga yakni menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat diacu dari indikator. Seperti contoh indikator yakni peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan. Sekian dari presentasi saya, yang akan dilanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menyampaikan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, tergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Misalnya, metode ceramah, observasi, tanya jawab, e-learning, dan sebagainya. Langkah yang kelima yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang disusun dalam bentuk seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih menggunakan urutan yang sesuai dengan modelnya, yaitu pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Langkah yang keenam yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencangkup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan dalam bahan ajar. Apa yang digunakan misalnya? Sumber belajar dalam silabus dituliskan dalam buku referensi. Dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis buku. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku, teksnya, pengarang, dan halaman yang diacu. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas 3 yaitu yang pertama teknik penilaian, yang kedua bentuk instrumen, yang ketiga instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian.